Shalom teman-teman, dan mari bersama-sama kita dengarkan video berikut ini. Tapi mu'alaf itu sendiri juga terkandung pengertian bahwa imannya itu masih lemah. Namanya lunak itu kan lemah, Mas. Ya, kalau kuat, nah itu keras, itu kuat imannya. Karena dia disebut mu'alaf, lunak, lembut, maka imannya masih lemah. Makanya lemah maksudnya kan dia belum apa istilahnya, bisa saja kan? Bisa saja balik lagi. Iya. Gitu kan. Kan banyak tuh, ada artis Nafa Urbah misalnya, masuk Islam, balik lagi, gitu loh. Kenapa? Hatinya masih lunak, imannya masih lemah. Makanya menjadikan seorang yang imannya lemah, pengetahuan agamanya dangkal sebagai imam, itu kan sesuatu yang aneh. Itu di luar konteks bahwa dia sudah sunat ya. Saya nggak tahu dia sudah. Tapi kan belum. Jamaahnya kan cewek juga, Mas. Desi Ratnasari sama anaknya. Karena itu dia harus jadi imam. Kan nggak mungkin Desi jadi imam, Ruben langsung jadi makmumnya, kan nggak mungkin. Ya sholat sendiri-sendiri akhirnya. Oh gitu. Iya iyalah, daripada berantakan. Ini Desi Ratnasari sebagai orang Islam sejak awal ya, tentu pemahaman agamanya lebih baik dari Ruben. Cara melafalkan tahiyat akhir, melafalkan Fatihah terutama, itu jelas lebih fasih ya dari Ruben. Bacaan-bacaan sholat juga lebih fasih dari Ruben. Pengetahuan tentang toharoh, tentang cara wudhunya aja udah beres apa belum? Jangan-jangan dia tangannya hanya di ujung-ujungnya gitu, atau kakinya nggak sampai mata kaki. Kan harus, kalau dalam fikih itu harus dilewati batas itu. Sampai mata kaki kamu harus lewati, baru dihitung sah. Dia paham nggak kayak gini, gitu loh. Jadi kalau hal-hal mendasar semacam ini nggak paham, loh kok jadi imam gitu kan? Bahkan ada yang nanya, loh kok sampai kesebar kalau dia jadi imam? Nah itu berarti sengaja sengaja, gitu kan? sengaja dikontenin kan? Sengaja. Nah itu udah double masalahnya. Dia sudah nggak capable sebagai imam. Syarat jadi imam yuk sebenarnya ada kan? Dia memahami, mengetahui, bisa menjadi imam. Kemudian persoalan kedua tadi, dia sengaja riya, dipamerin. Nah, tapi kalau tuduhannya ria kan menurut saya kebangetan, Mas, terlalu parah. Kan namanya juga orang baru masuk Islam, seneng kan, akhirnya kan diumumkan. Ya kan, siapa tahu dia juga memberikan inspirasi, memberikan kepada orang yang lain. Kalau dia ria, masalahnya Mas, kadang kebanyakan dari kita tuh menyepelekan hal-hal semacam ini. Padahal kamu udah capek-capek sholat, kamu gak dapat pahala, kamu ria. Oke teman-teman, mari kita lihat ya, ini ada banyak komentar dari netizen ya, seperti yang ada di layar teman-teman semua, perihal keputusan dari Ruben Onsu yang sudah menyatakan diri mu'alaf ataupun keluar dari keyakinan beriman kepada Tuhan Yesus lalu masuk pada agama yang dianutnya sekarang ini. Nah teman-teman sekalian, bagi saya secara pribadi bahwa perihal menganut agama itu kembali kepada keputusan masing-masing, meskipun ya sebagai sesama orang beriman, kalau ada sesama Kristen yang kemudian berpindah agama kepada agama yang lain lalu kemudian ada rasa sedih ataupun ada rasa kehilangan saudara seiman, saya pikir itu sesuatu yang sangat lumrah. Tetapi perasaan-perasaan seperti itu pun juga harus ditempatkan pada porsi yang tepat ya, karena perihal beriman, perihal beragama ini kan kembali kepada masing-masing, dan juga perihal ya bagaimana seseorang itu punya pengalaman spiritual dengan Tuhan yang diyakini ataupun yang dipercayainya. Tetapi kalau dalam keyakinan kita sebagai orang yang beragama Kristen, bahwa menjadi Kristen itu adalah panggilan hidup sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Lalu kemudian juga di sini ada beberapa komentar dari netizen yang menyampaikan bahwa kami umat Kristen tidak terlalu ambil pusing dengan mu'alafnya Ruben. Jangankan 1 Ruben, 1000 Ruben yang mu'alaf pun kami tidak masalah, karena itu pilihan dia, kelak berurusan dengan Tuhan. Lalu kemudian juga di sini sebagai non-muslim, saya senang si Ruben masuk Islam. Kalau dia merasa cocok ya silakan saja, karena itu agama urusan pribadi Ruben. Yang utama dia paham Islam dan kitab suci, karena dia juga tak paham tentang Kristen. Oke, ini dah teman-teman ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat di sini ya yang lagi viral itu sebenarnya ya. Jadi seperti yang ada di layar di sini ya. Jadi beberapa waktu belakangan ini kan usai Ruben mengumumkan ya ataupun memberitahukan bahwa dia sudah mu'alaf, ini kan jadi ramai perihal Ruben Onsu ya tak bisa mengelak lagi alasan jadi imam Desi Ratnasari. Lalu kemudian viral videonya jadi imam sholat Desi Ratnasari usai mu'alaf. Jadi seperti yang ada di layar teman-teman sekalian ya.
Jadi ini yang tadi dibicarakan ya oleh kedua bapak yang ada dalam cuplikan video yang sudah kita simak bersama-sama. Memang ada yang pro dan ada juga yang kontra, tapi itu kembali kepada mereka-mereka yang satu iman sekarang dengan Ruben Onsu, teman-teman ya. Namun pada kesempatan ini saya mau sampaikan beberapa hal, terutama kita-kita ini yang lahir dari keluarga Kristen dan pada akhirnya KTP-nya pun juga Kristen, tetapi tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah ikut ibadah secara sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya kita menjadi Kristen karena keluarga Kristen, karena saudara-saudari Kristen, karena lahir di keluarga yang beragama Kristen. Jadinya kita Kristen itu ya, kita menjadi Kristen bukan karena perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tetapi menjadi Kristen karena keluarganya memang adalah mayoritasnya ataupun berasal daripada keluarga yang beragama Kristen. Nah, sedangkan Kristen yang benar yang diajarkan oleh Alkitab adalah Kristen yang punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bukan karena faktor keluarga Kristen lalu kita menjadi Kristen. Nah, ini yang kemudian menjadi pembeda mana Kristen yang dikehendaki oleh Alkitab, mana Kristen yang karena ikut-ikutan saja. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sebenarnya kita bersyukur ya jikalau lahir dari keluarga yang beragama Kristen, karena ini kan memberikan kita kemudahan untuk punya pengalaman, untuk punya kesempatan mendalami apa yang diajarkan oleh firman Tuhan berdasarkan pernyataan Alkitab. Namun kan kerap kali tidak bisa dipungkiri bahwa ya, saya secara pribadi contohnya ya, sebelum saya belajar di perguruan tinggi ya, terutama saya waktu itu belajarnya di Fakultas Teologi, teman-teman sekalian, 2011 ke bawah itu juga saya bisa mengatakan saya adalah Kristen karena faktor keluarga. Karena saya dari keluarga yang beragama Kristen ya, opung ataupun nenek saya, opa oma saya itu juga pelayanan di gereja. Mereka menggembalakan, lalu kemudian orang tua saya juga kemudian beragama Kristen. Ya, jadinya saya Kristen karena dari silsilah keluarga sudah Kristen. Tetapi di tahun 2011 ke bawah itu saya tidak mengerti apa yang saya imani, apa yang saya yakini. Yang penting saya Kristen lah ya. Tetapi kekristenan yang saya miliki pada waktu itu tanpa didasarkan pada pemahaman dan juga tanpa ada pengalaman ataupun pengetahuan perihal ketuhanan yang diajarkan dalam Alkitab. Oleh karena itu barulah kemudian saya menjadi mengerti secara bertahap dari 2011 pertengahan tahun ya ke atas itu sampai sekarang ini. Ya puji Tuhan, akhirnya semakin diteguhkan keyakinan, semakin diteguhkan keimanan bahwa salah satu hal yang paling penting dan tidak bisa diabaikan dalam hal kita beragama ini, bahwa kita membutuhkan keselamatan. Dan sebagaimana yang diajarkan oleh Alkitab, keselamatan itu hanya didapatkan dalam iman kepada Tuhan Yesus, hanya diperoleh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tidak ada pengajaran dalam kitab suci manapun yang saya ketahui yang mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kepastian hidup kekal adalah hal yang pasti dianugerahkan oleh Tuhan, dan syarat untuk menerimanya adalah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Ya silakan diuraikan, dipaparkan pada kolom komentar yang sudah tersedia. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa perihal Ruben Onsu yang sudah menjadi mu'alaf dan mengenai pro kontra terhadapnya, saya pikir itu kembalilah kepada Ruben Onsu yang sudah memutuskan, karena itu adalah haknya. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari terus menjadi insan-insan Kristen yang setia sampai pada akhirnya. Dan memang tidak mengherankan juga teman-teman, bahkan tadi saya sempat menyimak beberapa video, bahkan juga dari dalam penjelasan beliau-beliau ini menyampaikan bahwa ada sebelumnya sudah menjadi mu'alaf tetapi kemudian kembali lagi kepada agama yang sebelumnya, yaitu Kristen. Ya, bagaimana nantinya dengan Ruben Onsu? Ya, kita nggak tahu, tergantung kepada Ruben Onsu perihal pengalamannya, perihal keimanannya, bagaimana dan seperti apa, itu kembali kepada Ruben Onsu sendiri. Tapi teman-teman sekalian, mari terus menjadi insan Kristen yang setia kepada Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.